Yes, halo pemirsa otomotif, saya Reza dari Bandung Center. Nah, di sini mungkin teman-teman semua yang mengikuti banget nih perkembangan otomotif, setahun kemarin kita udah lihat nih, ada kira-kira siluet gambar model misterius dari Honda yang terbaru nih. Wah, terus ya, kita juga bisa lihat di bulan November 2020 kemarin, sudah meluncurkan global debutnya di Thailand ya, dinamai oleh City Hatchback RS. Dan akhirnya nih ya, akhirnya penantian kita terjawab sudah. Di tanggal 3 Maret 2021, dari Honda Prospect Motor melaunching produk baru yaitu City Hatchback RS. Ya, seperti yang bisa kita lihat di depan sini, City Hatchback RS ini bermain di segmen hatchback ya. Jadi kalau kita lihat sih mirip-mirip nih dengan Jazz ya. Oke, mungkin mau tahu nih bedanya apa aja? Perbedaannya apa aja dengan Jazz? Yuk langsung aja kita bahas ya. Kalau kita lihat dari bagian depan, ya oke, kelihatannya desainnya sekarang jadi lebih fresh ya, lebih fresh, lebih modern, dan tentunya tidak menghilangkan juga kesan sportinya nih. Oke, kita bahas dari bagian depan sini ya, lampu depan atau headlampnya sudah ciri khas Honda ya, jadi lampu depan dengan full LED, tentu juga dilengkapi dengan DRL juga yang memberikan kesan mewah, dan juga lampu sennya juga sudah LED. Jadi di sini dengan desain yang tajam, yang agresif, pokoknya makin sporty lagi nih mobilnya ya. Terus kita bisa lihat di sini untuk bagian grill depannya dilapis dengan warna glossy ya, warna hitam glossy, dan juga tidak lupa ada emblem RS karena memang untuk City Hatchback ini hanya tersedia dalam satu varian yaitu RS. Dan kebetulan unit yang kita review sekarang ini adalah tipe yang manual ya, jadi ada yang manual, ada juga yang CVT automaticnya. Oke, kita bisa lihat juga di bagian bawah tentunya ada juga lampu LED kabut ya untuk fog lampnya. Terus juga kita bisa lihat desain grillnya di sini dengan motif honeycomb ya, yang memberikan kesan yang sporty pun. Oke, mungkin kita langsung aja nih lihat ke bagian sampingnya ya, biar nggak penasaran. Oke, lanjut ke bagian samping ya. Nah, sekarang kita udah di bagian samping sebelah kiri dari City Hatchback RS nih ya. Kalau kita perhatikan di bagian sampingnya di sini ada garis yang ditarik dari depan sampai belakang. Wah, ciri khas Honda banget nih, yaitu dual strong line ya. Jadi membuat tampilannya ini jadi lebih tegas. Oke, kalau kita penasaran, wah, velgnya bannya seperti apa sih? Nah, kita bisa lihat di sini untuk desain bannya sendiri dia menggunakan velg ring 16 ya, dengan ban Bridgestone. Di sini kita bisa lihat, terus juga dengan tampilan velgnya seperti ini memberikan tampilan yang lebih sporty ya. Oke, ke bagian atas, nah kita di sini bisa melihat untuk tampilan si spionnya ya. Ini sudah dilapis juga dengan warna hitam glossy ya. Jadi di sini tampilannya pun jadi lebih sporty, dan juga shark fin-nya kita bisa lihat warna hitam juga ya. Oke, kalau kita perhatikan pun sekilas ya, ini dia lebih panjang dan lebih lebar juga ya dibandingkan yang Jazz. Seperti itu ya. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita masuk ke dalam, wah itu pasti kerasa banget ruang interiornya lebih lega gitu ya. Jadi kalau kita duduk selama berkendara itu pasti lebih nyaman lagi ya. Oke, nah sekarang kita udah di bagian belakang nih dari City Hatchback RS ya. Kita lihat dari bagian atas dulu ya. Dari bagian atas sendiri ternyata terdapat rear spoiler ya. Lalu juga ada high mount stop lamp LED. Nah, untuk bagian kacanya nih yang berbeda ya kalau kita bandingkan dengan Jazz nih. Sekarang bagian kacanya ini dia lebih melandai ya. Ada fogger di sini, dan juga tentunya ada rear wiper juga ya. Ke bagian bawah, wah tentunya di sini lampu belakangnya sudah LED kombinasi juga nih. Jadi kalau menyala gitu ya, keren, ada LED barnya seperti itu. Di bagian bawahnya ada logo emblem RS, dan juga di sebelah kanan itu ada logo City juga ya, ada emblem City-nya. Nah, ke bagian bawah tentunya sudah dilengkapi dengan 4 sensor parkir ya. Bagian kanan, kiri, dan tengah ada desainnya ya. Sporty sekali, juga ada aksen karbonnya di sini kalau teman-teman bisa perhatikan, dan juga ada knalpot di bagian bawah ya. Nah, kita penasaran nih, kira-kira City Hatchback RS ini masih punya nggak fitur yang dipunyai oleh Jazz, yaitu si Ultra Seat. Nah, mungkin kita langsung aja nih cek ya, kita buka bagasinya, masih ada nggak fitur tersebut. Oke, kita langsung aja buka. Oke, sudah terbuka bagasinya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ada, ketika saya buka bagian bawah ada extra storage ya. Nah, di sini bagus banget. Jadi di sini kita bisa menaruh toolkit tentunya, dan juga ada space ruang untuk menaruh seperti cover mobil gitu ya. Terus juga ada untuk menaruh payung atau menaruh baju, pakaian, sepatu seperti itu ya. Dan kalau kita angkat si covernya akan terlihat posisi dari ban cadangannya ya, yang berukuran full size seperti itu. Oke, tutup saja sini. Nah, kalau ini kita penasaran kan, kita cobain ada nggak Ultra Seat-nya. Oke, nah seperti yang kita tahu Ultra Seat itu ada 4 mode
U yang pertama adalah utility ya, dimana kalau kita dorong ya si kursi baris kedua ini akan rata lantai nih. Jadi kita bisa naruh barang bawaan yang lebih banyak lagi, seperti itu ya kapasitasnya. Lalu juga ada L, long ya. Nah, long itu kita masuk baris kedua, kita rebahin yang kursi baris pertama, kita bisa naruh barang yang dimensinya panjang, seperti itu. Lalu juga ada yang T, tall ya, kita juga bisa mengangkat si kursi baris kedua, jadi kita bisa naruh barang-barang dengan dimensi yang tinggi nih, kayak misalnya pot bunga gitu ya, kulkas mini, dispenser, nah itu kita bisa taruh dalam. Dan juga ada refresh yang terakhir, nah ini mode yang paling asik nih, kalau kita lagi capek di perjalanan gitu ya, kita bisa rebahan ya. Jadi kursi baris pertamanya bisa direbahkan dan kita bisa santai sejenak dalam mobil, oke? Nah, itu aja, mungkin kita langsung aja nih masuk ke baris pertama nih ya. Kita penasaran kan dengan interiornya? Yuk, langsung aja kita masuk baris pertama. Nah, kita udah di samping baris kanan dari City Hatchback RS, kita mau nyoba masuk nih ya ke unitnya. Nah, untuk kemudahan juga, di sini tentunya si City Hatchback RS sudah dilengkapi dengan smart entry system. Jadi kalau kita mau masuk nih, kita cukup kantongin aja si remote engine-nya gitu ya, si ininya langsung taruh aja tangan kita di handle-nya, kita bisa langsung masuk. Nutupnya pun gampang, kita tinggal klik aja nih, ketik aja nih handle hitam di sini, itu otomatis terkunci. Dan jangan lupa juga, si City Hatchback RS ini juga punya fitur auto off headlight ya. Jadi lampu depan itu kalau kita kadang-kadang suka lupa nih matiin lampu gitu kan keluar dari mobil, itu 15 detik otomatis mati gitu ya. Oke, kita langsung masuk aja ya ke City Hatchback RS. Nah, kita sekarang udah berada dalam kabin baris pertama dari City Hatchback RS. Nah, yang pertama gue rasain adalah dari posisi duduk gue nih. Di sini karena dia desain joknya baru, berlapiskan bahan premium yaitu suede, fabric dan juga leather ya. Jadi gue ngerasa pada saat duduk tuh nyaman sekali. Lalu kita juga bisa lihat nih si engine startup-nya. Sebelah kanan atas ya berwarna merah, sporty ya. Lalu untuk bagian AC, di sini kita bisa lihat ada tombol digital dengan arah semburan seperti itu ya. Terus juga sudah auto AC juga, dan juga ada pengaturan front defogger, rear defogger seperti itu. Sebelah kanan kita bisa lihat ada chrome door handle-nya, power door lock-nya, dan juga ada bentuk isi AC yang baru ya. Lalu juga untuk si airbag-nya, untuk City Hatchback RS ini sudah dilengkapi dengan 6 buah airbag nih. Jadi semakin safety lagi nih untuk si City Hatchback RS ya. Nah, untuk desain dashboard sendiri dia benar-benar baru. Sisi kemudinya ini ada si audio steering switch, lalu juga untuk di sebelah kanan itu juga ada cruise control ya. Jadi menambah kenyamanan pada saat berkendara, dan juga untuk yang CVT ada pedal shift ya. Nah, ini kita bisa lihat di sebelah kanan itu, kalau lihat di kanan bawah itu ada panel sensor parking dan juga VSA ya. Udah dilengkapi juga dengan HSA juga. Nah, ini untuk MID-nya tampilannya sporty dengan lingkaran merah, ada informasi berkendara yang kita bisa atur nih pencerahannya. Jadi dari mulai average, trip, seperti itu ya. Nah, itu bisa mudah sekali terbaca oleh si pengemudi kalau kita lihat. Nah, ini untuk si kemudinya sendiri, setirnya sudah dilapisi kulit juga ya dengan jahitan warna merah, dan feel pada saat berkendaranya tuh nyaman sekali ya. Ciri khas Honda banget lah, pokoknya duduknya rendah, terlihat visibilitasnya baik, seperti itu yang saya rasakan pada saat dalam City Hatchback RS. Nah, di sini kita beralih nih ke head unit nih. Oke, head unitnya baru 8 inch kapasitif. Di sini ada fitur radio untuk mendengarkan radio, terus juga ada fitur USB. Di sini kalau kita klik, kita bisa mendengarkan musik nih langsung dari USB, lalu juga ada Bluetooth, audio, dan juga ada telepon. Nah, ada juga smartphone connection nih. Jadi di sini kita bisa koneksikan handphone kita ke head unit ya. Tentunya sudah support juga nih untuk Android Auto dan Apple CarPlay. Nah, ini untuk Android Auto-nya kita bisa lihat sini kalau misalnya butuh maps selama perjalanan bisa diatur juga di sini, mudah sekali. Juga cukup hanya dengan menyambungkan si kabel USB saja dari handphone ya. Ini juga untuk telepon, lalu juga untuk kalender dan informasi-informasi lainnya tentunya. Nah, ini untuk kompartemen ya. Kita ke bagian bawah, di sini kita bisa lihat ada power outlet untuk mengecas, ada 2 buah juga ya. Jadi di sini tidak perlu khawatir kalau misalnya mau melakukan pengecasan handphone. Lalu juga ada ruang penyimpanan terbuka yang memudahkan kita menaruh barang. Di bawah ada cup holder juga sebanyak 2 buah. Dan di sini kita bisa lihat tuas transmisinya untuk yang ini manual 6 speed percepatan ya. Nah, kalau untuk yang CVT itu terdapat tombol icon nih di sebelah kanannya ya, supaya lebih efisien pada saat berkendara. Lalu untuk kompartemen di sebelah tengah itu juga ada untuk card holder juga, dan juga untuk rem tangan ya, handbrake-nya seperti itu. Nah, ini untuk handrest-nya yang saya rasakan adalah nyaman ya. Jadi pas kita lagi di perjalanan jauh seperti itu, nah itu mudah sekali tuh untuk menopang supaya kita tidak pegal seperti itu.
pas saya lihat sih untuk dari interior secara keseluruhan, wah ini premium ya. Jadi ada bagian soft touch-nya, terus juga sudah dilapisi dengan glossy berwarna hitam. Nah kalau kita buka si glove box-nya juga di sini nanti akan ada apar juga ya. Terus kita bagian atas ada sun visor dengan vanity mirror baik kiri maupun kanan. Lalu juga untuk di bagian tengah itu ada lampu baca dan juga day night rear view mirror juga di sini. Jadi sudah sangat lengkap sekali si baris pertama ini ya. Sekarang kita mending ngecek nih langsung ke baris kedua. Oke, gimana nih rasanya? Udah nyaman baris pertama, coba lihat baris kedua kayak gimana. Nah, kita udah di baris kedua dari City Hatchback RS nih. Oh iya, sebelumnya saya lupa nih. Kalau untuk City Hatchback RS ini, untuk tipe yang CVT-nya ya itu sudah support remote engine start nih. Jadi pada saat kita nyalain mesin itu nggak perlu masuk ke dalam, tapi cukup dengan tombol saja. Cukup dengan kuncinya saja dari luar gitu ya. Jadi kita tinggal tekan aja, mesin otomatis nyala, kabin otomatis jok. Nah, kalau duduk di baris kedua ini yang saya rasain sih ini bukan kayak di hatchback ya, tapi kayak di sedan karena luas banget ruang kakinya. Di sini dengan saya tinggi badan 178 cm, terus kursi baris depan juga udah saya atur gitu ya, sesuai posisi duduk saya. Tilt teleskopiknya juga tadi udah saya atur. Ini luas banget, ruang kepala oke. Terus juga kita bisa lihat ada headrest juga, di bagian belakang ada 3, di bagian depan ada 2. Jadi memang peruntukannya ini untuk 5 orang seperti itu ya. Nah untuk di bagian tengahnya juga ada seat belt juga ya, 3 point. Lalu juga ada seat back pocket juga di sebagian kanan dan kiri juga. Ada ruang penyimpanan terbuka juga di bagian tengah. Dan juga ada 2 tombol power outlet untuk melakukan pengecasan pada handphone Anda. Seperti itu ya. Nah ini kita bisa lihat sendiri juga ada lampu di bagian tengah. Lalu untuk material di pintunya juga ada material soft touch ya, jadi masih nyaman gitu ya. Nah ini kan udah nyaman banget ya. Jadi kita mungkin langsung aja nih kita ngelihat ke ruang mesin ya, yang ditunggu-tunggu banget nih ya. Gimana nih? Nah sekarang kita di depan ruang kap mesin dari City Hatchback RS. Penasaran kan? Pengen tahu kira-kira ada beda nggak sih untuk mesinnya? Oke, kita buka ya. Nah kita bisa lihat sini untuk ruang mesinnya sendiri sudah dicat, lalu juga sudah ada peredam juga di sini. Nah untuk mesinnya sendiri City Hatchback RS menggunakan mesin terbaru, yaitu dia menggunakan mesin natural aspirated 1500 cc iVTEC DOHC ya. Jadi untuk mesin ini adalah mesin baru ya yang menghasilkan tenaga lebih besar, yaitu 121 PS dan torsi 145 Nm seperti itu ya. Jadi ini diklaim oleh pihak Honda bisa meningkatkan efisiensi bahan bakar pada saat kita berkendara. Selain itu juga torsi puncak yang bisa dicapai itu di RPM yang lebih rendah nih. Seperti itu. Jadi kondisi pada misalnya kondisi stop and go, kondisi akselerasi awal itu saya bisa ngebayangin pasti lebih enak banget nih untuk akselerasinya. Dia juga menggunakan penggerak roda depan yang dipadukan dengan transmisi manual. Misalnya kamu butuh nih misalnya mobil yang sporty dan juga luas seperti itu ya. Bisa deh coba langsung nih datang misalnya ke pameran Honda terdekat ataupun dealer-dealer Honda terdekat seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja review singkat dari kami. Saya Reza dari Honda Bandung Center. Jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan juga likes dan juga komen seperti itu ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya dari Honda Bandung Center. Dadah. Nah, jadi kalau misalnya kamu butuh nih misalnya mobil yang sporty dan juga luas seperti itu ya, bisa deh coba langsung nih datang misalnya ke pameran Honda terdekat ataupun dealer-dealer Honda terdekat seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja review singkat dari kami. Saya Reza dari Honda Bandung Center. Jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan juga likes dan juga komen seperti itu ya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya dari Honda Bandung Center. Dadah.